Horas Pace Ebene. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita sering bertanya, mengapa kita begitu bahagia ketika melihat kelahiran seorang bayi? Sebaliknya, mengapa kita menangis ketika ada sanak saudara kita yang meninggal dunia? Karena sebenarnya dari dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita semua menyukai kehidupan, sehingga kita menjadi sedih apabila melihat kematian. Mengapa bisa terjadi demikian? Jawabannya ada dalam Injil pada hari ini. Dikatakan dalam Injil, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Saudara-saudari terkasih, sabda Yesus ini memiliki makna yang begitu mendalam. Allah yang kita imani adalah Allah orang hidup dan yang mencintai kehidupan. Sabda Tuhan pun mengajarkan dan mengarahkan kita kepada kehidupan, kebenaran, dan kebahagiaan sejati. Tuhan menginginkan semua manusia sampai pada kebangkitan dan kehidupan sejati, di mana manusia tidak lagi disibukkan oleh soal kawin dan dikawinkan atau kematian. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan perihal situasi surgawi di mana orang mengalami kebangkitan dan hidup dalam kebahagiaan kekal di surga. Ia bersabda, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka semua seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Secara umum dan nyata kita melihat anak manusia di dunia ini kawin dan dikawinkan. Sebagian besar urusan kita di dunia ini adalah untuk membesarkan dan membangun keluarga dan menafkahi mereka. Sebagian besar kesenangan-kesenangan di dunia ini diperoleh dalam kesatuan dengan kerabat-kerabat kita, istri dan anak-anak kita. Secara alamiah memang sudah begitu. Perkawinan dibangun untuk kenyamanan hidup manusia. Melalui perkawinan itu, manusia akan memperoleh keturunan untuk melanjutkan tugas dan karya perutusan di dunia ini. Dan hal itu adalah baik. Dunia yang akan datang sangatlah berbeda. Dunia ini disebut dalam Injil Lukas sebagai dunia yang lain dan dengan penekanan yang khusus. Penghuni dunia yang lain itu, atau yang kita sebut surgawi, adalah orang yang telah mendapat bagian dalam karya penebusan Kristus. Yang membuat orang layak adalah karya Yesus yang tak ternilai harganya yang telah dibayar karena penebusannya. Berdasarkan kelayakan inilah kita dimuliakan, dan berdasarkan pembenaran inilah kita dibenarkan. Orang di dunia ini hidup karena dilahirkan, tetapi di dunia lain hanya diperuntukkan bagi orang yang layak menerimanya. Untuk masuk dan hidup di dunia lain itu tergantung pada moralitas dalam penyangkalan diri dan penghayatan akan sengsara Yesus. Apa yang Kristus katakan tentang sukacita surgawi sangat sulit sebenarnya untuk kita pikirkan. Setelah hidup di dunia ini lewat kelahirannya, orang harus bersekutu dengan Yesus lewat salib, wafat, dan kebangkitannya untuk memperoleh hidup baru di dunia lain. Mereka yang telah masuk ke dalam sukacita Tuhan benar-benar menjadi larut di dalamnya. Di sana orang tidak akan mati lagi. Mereka tidak kawin dan dikawinkan. Di sana tidak ada lagi kematian yang menodai segala keindahan dan merusak segala sukacita. Sebab sesudah kebangkitan, orang akan hidup dan serupa dengan malaikat seperti yang dikatakan oleh Injil.
Orang itu akan dijadikan Allah serupa dengan Yesus yang menjadi putranya lewat kebangkitannya. Di dunia ini, kematian berkuasa, namun di sana kematian disingkirkan untuk selamanya. Karena itu, Yesus mengatakan bahwa hidup di dunia ini bukan model hidup di akhirat. Saudara-saudari terkasih, tidak jarang kita ragu akan kebangkitan orang mati. Padahal Yesus telah mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Kitab kedua Makabe dalam bacaan pertama dengan sangat gamblang menceritakan tentang iman akan kebangkitan yang dihayati oleh seorang ibu dan ketujuh anaknya. Keyakinan akan kebangkitan membuat mereka kuat dan berani menghadapi penganiayaan. Bahkan ketika nyawa mereka harus dikorbankan, mereka dengan sukacita menghadapinya. Paulus dalam bacaan kedua pun mengingatkan jemaat Tesalonika supaya jangan sampai tercemar oleh ajaran sesat. Paulus meminta agar mereka memegang teguh kebenaran iman akan Kristus yang bangkit. Bagaimana dengan kita? Kebangkitan Kristus adalah penyebab dan dasar kebangkitan kita kelak. Semua orang yang wafat akan bangkit, namun hanya mereka yang setia beriman kepada Kristus akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Semoga kita setia dan beriman dan akhirnya mengambil bagian dalam kebangkitan Yesus yang membuka jalan kepada kehidupan kekal. Di hidup yang baru ini, kita dibenarkan dan ditempatkan kembali dalam rahmat Allah. Kita adalah saudara-saudari Kristus bukan atas dasar kodrat manusiawi kita yang ada di dunia ini, melainkan karena rahmat Allah. Dengan kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita digabungkan dalam kehidupan Kristus sendiri yang telah bangkit. Semoga amin. Pace bene.